Halo anak-anak. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, apa saja yang ada di dalamnya termasuk zat aditif pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian zat aditif narkotika dan psikotropika, kemudian ada zat aditif bukan narkotika dan psikotropika, dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencegahannya. Nah, nih, siapa yang tidak kenal dengan makanan ini? Tentu jadi makanan favorit kita ya. Jadi bakso mantul. Nah, itu termasuk salah satu dari makanan favorit yang mungkin sering kali kita pingin, atau yang mungkin bahkan hampir boleh dibilang dalam satu minggu kita selalu konsumsi ini. Nah, untuk pembuatan bakso sendiri umumnya menggunakan zat aditif atau zat tambahan makanan. Ada di dalamnya mungkin pengawet juga penyedap. Oke, langsung kita masuk pada materi hari ini yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah zat aditif pada makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, dimana kalian mungkin sering kali dengar ada 5P ya: pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan ada zat aditif lainnya. Nah, kalau di kantin ada pengenyal juga. Oke, kemudian untuk kita ulas satu-satu, mulai dari pewarna. Pewarna di sini ada yang pewarna alami, artinya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, yang alami diproduksi oleh alam. Di sini ada bunga telang. Nah, ini bunga telang ini lagi naik daun, ini lagi familiar sekali sekarang. Ada sirup dari bunga telang karena warnanya memang cantik, ungu gitu ya, dan rasanya juga seger. Ada kecut-kecutnya gimana gitu, seger sekali. Kemudian ada daun suji, ini sudah sering kali kita gunakan. Istilahnya kita kalau menyebutnya daun pandan gitu ya. Kemudian ada buah naga. Buah naga sendiri karena warnanya cerah, maksudnya memberikan efek warna yang cerah, terlihat merah atau pinknya gitu, jangges banget gitu kalau bahasa kita. Jadi sering kali digunakan untuk pewarna makanan. Kemudian untuk pewarna buatan atau istilahnya sintetis, ada banyak macam pewarna. Ada dari tartazin, itu ada berwarna kuning. Kemudian merahnya ada eritrosin. Kemudian kalau hijau kita bisa pakai FCF dan lain-lain. Nah, yang berbahaya, jadi dari zat pewarna yang berbahaya itu ada ponceau, metanyl yellow, rhodamin B, violet, scarlet, cocoa brown, dan lainnya. Nah, ini berbahaya sekali. Biasanya kalau di kita sumbo itu, jingga itu. Nah, itu juga berbahaya kalau kita gunakan untuk bahan makanan. Jadi memang benar-benar harus dipilah dan dipilih mana yang sesuai atau boleh digunakan untuk sebagai pewarna makanan walaupun kita menggunakan bahan sintetis. Kemudian yang berikutnya ada bahan pemanis. Nah, pemanis alami di sini ada gula merah. Kemudian ada madu dan ada kayu manis. Ini yang kita gunakan untuk pemanis alami. Ingat, tidak ada gula pasir ya, gula putih, karena gula putih itu juga berbahaya jika kita konsumsi berlebihan. Kemudian ada pewarna pemanis buatan. Ada sakarin, aspartam, siklamat, sukrosa, sorbitol. Ini biasanya ada pada beberapa produk pemanis seperti ada banyak macam. Ada gula di diabetasol, itu macam-macam itu bahan yang digunakan. Kemudian di sini kita perhatikan perbedaan pemanis alami dan buatan. Pemanis alami terurai pada suhu tinggi. Nah, kalau pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Kemudian pemanis alami berkalori tinggi, pemanis buatannya tidak atau hampir tidak berkalori.
Kemudian harga relatif mahal kalau alami, kalau buatan harganya terjangkau. Kalau pemanis alami berasa manisnya normal gitu ya, pas, tidak terlalu nyelekit gitu. Nah, kalau pemanis buatan rasanya manis ratusan kali lebih manis. Jadi ibaratnya sedikit kita gunakan sedikit aja sudah manis banget gitu. Kemudian untuk pemanis alami itu adalah aman bagi kesehatan. Nah, untuk pemanis buatan atau sintetis sebagian berpotensi karsinogen. Karsinogen di sini adalah pemicu kanker. Jadi zat-zat yang bersifat karsinogen itu berarti dapat memicu adanya sel kanker di dalam tubuh kita menjadi aktif. Kemudian yang ketiga adalah bahan pengawet. Nah, bahan pengawet di sini yang alami ada bawang putih. Biasanya kita gunakan untuk mengasinkan ya. Yaitu menggunakan bawang putih, mau itu ikan, ayam atau apa. Biasanya kan diasinkan dulu pakai bumbu bawang putih, ada garam, juga ada mungkin ditambah dengan penyedap lainnya seperti apa, ketumbar dan apa biasanya kunyit ya. Nah, itu kenapa bawang putih, karena memang ini sifatnya mengawetkan makanan selain garam. Nah, ini garam ini atau NaCl, garam dapur, ini juga alternatif pengawet dari bahan alami. Kemudian ada keluak gitu ya, keluak kalau bahasa kita. Keluak ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, untuk bahan pengawet sintetis ada belerang dioksida, ada nitrit garam, garam sulfat atau ada asam benzoat atau asam sorbat dan lain-lain. Kemudian yang berbahaya ada formalin dan borak. Ini yang mungkin sering kita dengar, hati-hati kalau membeli bakso, karena memang ada beberapa pedagang yang curang biar awetnya lama gitu ya, dikasih formalin, padahal sebenarnya formalin itu fungsinya menekan sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi lambung dan alergi. Formalin ini biasanya untuk mengawetkan mayat ya, atau hewan lainnya yang memang fungsinya untuk diteliti atau misalnya diawetkan untuk penelitian seperti itu. Kemudian ada borak. Borak ini juga berbahaya sekali karena memang bisa mengakibatkan keracunan, gangguan pada sistem saraf, kemudian ada pada ginjal, hati dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada bahan penyedap rasa dan aroma. Nah, ini ada serai kalau alami, ada merica, ada juga seledri. Ini penyedap rasa. Nah, biasanya kalau menggunakan sintetis berarti ada MSG, monosodium glutamat, atau kalau bahasa kalian, bahasa kita adalah micin gitu ya. Nah, penyedap aroma sintetis ini contohnya kalau misalnya aroma buah itu dari oksil asetat itu ada jeruk. Kemudian ada kalau pisang, isomil asetat, apel dan lain-lain. Ini semuanya memiliki senyawa ester sendiri sebagai penyebab aroma sintetis. Kemudian yang berikutnya adalah bahan antioksidan. Nah, bahan antioksidan kalau pada buah yang terbaik itu adalah sirsat. Sirsat itu mengandung antioksidan tinggi. Jadi kalau kalian biar nanti awet muda gitu ya, karena memiliki kandungan antioksidannya yang lebih, sering-seringlah minum jus sirsat. Tapi jangan lupa minum jusnya tidak usah dicampur dengan gula dan susu. Kemudian ada bahan anti busa, ada pengemulsi. Pengemulsi ini itu loh pengembang kalau kita mau bikin kue itu. Nah, ini ada pengembang juga. Emulsi itu biar lebih cepat proses fermentasinya. Ini apa? SP atau apa ini? Biasanya yang dipakai buat bolu kukus atau yang lainnya itu. Kemudian ada bahan anti kempal. Kemudian ada bahan pengeras juga. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai zat aditif, narkotika dan psikotropika. Kalau pada zat aditif narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan ya. Ada narkotika golongan 1, di dalamnya itu ada opium, kokain. Kemudian ada narkotika golongan 2 yang termasuk di dalamnya adalah morfin. Kemudian ada narkotika golongan 3, di dalamnya contohnya ada kodein. Kemudian psikotropika golongan 1 itu ada
bromlamfetamina, kemudian golongan 2 ada metilfenat aminetina, kemudian pada golongan 3 ada katina, pentazosina, kemudian pada golongan 4 ada diazepam barbital. Ini semuanya sudah ada di buku paket dan di buku BKS. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya kalian bisa dibuka dan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Yang pertama, akan terjadinya penurunan daya ingat. Jadi otaknya sudah mulai melemah gitu ya. Daya ingatnya akan menurun, hatinya akan melemah, aktivitas sel-selnya juga akan menurun. Kemudian ada kulitnya menjadi kering dan keriput. Pupil matanya melebar sehingga menyebabkan insomnia, jadi susah sekali untuk tidur karena kadang ada yang bersifat paranoid, jadi sering was-was dan khawatir. Kemudian pada jantungnya juga menyebabkan pecahnya pembuluh darah, dan pada sistem pencernaannya daya tahan tubuh akan turun sehingga dia mudah sakit. Nah, kemudian untuk zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang pertama adalah rokok. Nih, rokok termasuk nomor 1 ini bahaya yang paling, walaupun dia bukan zat adiktif, bukan narkotik, dia zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, tapi rokok ini memiliki efek kecanduan yang luar biasa, dan tentunya bisa dibilang rokok itu pembunuh berdarah dingin karena baik perokok aktif maupun perokok pasif semuanya akan memiliki efek negatif yang luar biasa. Jadi benar-benar harus dihindari ya nak ya, jangan sampai kalian terjerumus menjadi pecandu rokok karena tidak ada efek positif sedikit pun, yang ada adalah madorot, efek negatif. Kemudian yang kedua ada alkohol. Alkohol juga sama, minuman yang mengandung alkohol itu benar-benar diharamkan oleh Allah. Jadi jangan mencoba untuk mengkonsumsi. Kemudian ada kafein ini. Kafein ini ada pada kopi. Mungkin pada sebagian orang menganggap bahwa kalau minum kopi maka akan fresh dan lain-lain. Tapi perlu juga kita harus jaga dosisnya agar tidak berlebihan dan bisa mengakibatkan kecanduan seperti itu. Kemudian ada zat inhalansia. Ini yang terhirup gitu ya, yang bisa biasanya melegakan tenggorokan dengan dihirup, dan ini juga kadang seringkali membuat kita kalau tidak menggunakan ya akan merasa berbeda, jadi ada efek kecanduannya. Kemudian nah ini ternyata di sini dibahas satu-satu nih ya. Untuk rokok ini ada karbon monoksida, nikotin, dan tar, ini macam-macamnya yang ada di dalam rokok ini kandungannya. Kemudian untuk alkohol, kalau pada golongan A maka kadar etanolnya atau bir ya 1-5%. Untuk golongan B ini anggur atau wine, kadar etanolnya 5-20%. Kemudian untuk golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Ini contohnya ada whisky, vodka, Johnny Walker, Kambuh, dan lain-lain. Kemudian untuk kafein, nah ini ada pada kopi, ada pada teh, coklat, semuanya mengandung efek candu gitu ya. Nah ini kalau zat inhalensia, ada thinner, ada vernis, ada correction pen. Nah ini kalau terhirup ya, thinner itu kan mudah sekali dia menguap, vernis juga mudah sekali menguap, correction pen. Jadi kadang ada loh beberapa orang itu saya pernah menemukan dia suka sekali menghirup aroma dari ballpoint. Ada loh tinta beberapa orang itu yang sudah sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kemudian yang terakhir, dampak negatif penyalahgunaan dari zat aditif dan pencegahannya. Yang pertama, kalau zat adiktif golongan depresan itu dampaknya bisa merusak hati, paru-paru, jantung, ginjal, dan bisa menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, depresi, ketergantungan, melemahnya sistem saraf, dan kematian jika ini sampai OD atau overdosis. Kemudian untuk stimulan ya, ini bisa menaikkan tekanan darah, merusak sel-sel saraf, denyut nadi tidak beraturan, dan menurunkan berat badan, mengakibatkan paranoid dan
kematian. Kemudian pada golongan halusinogen, nah ini orangnya yang konsumsi ini suka sekali dengan halu ya, jadi sering membayangkan yang tidak-tidak. Nah ini efeknya bisa merusak ginjal dan sel saraf, mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi, mengakibatkan kebingungan dan kegilaan atau skizofrenia. Jadi drug are deadly ya. Penyembuhan dan penyembuhannya yang pertama adalah resusitasi, detoksifikasi, dan rehabilitasi. Jadi memang harus 3 tahap ini dilewati dengan baik ya, untuk menghilangkan efeknya sehingga kita bisa kembali lagi menjadi manusia normal seutuhnya. Seperti itu. Pencegahannya tentu dengan menjaga pertemanan ya, jangan sampai kita salah memilih teman yang akibatnya bisa menjerumuskan kita, begitu. Oke, saya akhiri sekian untuk materi ini. Silahkan dipelajari lagi, kerjakan buku BKS-nya. Terima kasih.